A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin wa ala ashabihil muntajabin. Sahabat-sahabat yang mulia, beberapa hari lagi kita akan menemui tamu agung. Kita dijamu oleh tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang memberikan momen-momen kepada kita yang luar biasa dari sisi intelektual, spiritual, mental, fisik, dan sebagainya. Ada satu hal yang saya ingin bicarakan di sini, bahwa di bulan ini marilah kita bersama-sama meninggalkan hal-hal yang di bulan-bulan lalu atau yang sementara ini kita disukai oleh hawa nafsu kita, disukai oleh amarah kita, disukai padahal itu adalah kesenangan-kesenangan partikular, kesenangan atau kebahagiaan partikular, kebahagiaan sementara yang tidak memberikan pencerahan apa-apa. Ini memang hal yang sulit. Saya juga merasakan meninggalkan hobi-hobi yang mungkin bukan hal yang haram, tapi bisa jadi syubhat atau tidak syubhat sama sekali. Namun itu bisa mengalihkan kita dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Kalau meninggalkan, menjauhi hal-hal yang haram, jelas. Meninggalkan hal-hal yang subhat, jelas. Tapi meninggalkan hobi-hobi yang kurang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang bisa jadi itu menghabiskan waktu, menghabiskan uang, mengurangi konsentrasi kita, dan mungkin juga itu adalah pelemahan mental, pelemahan spiritual yang akan melemahkan fisik, yang akan melemahkan konsentrasi dan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada bulan Ramadan, kepada ibadah, kepada qiraatul Quran, kepada belajar. Karena belajar di bulan Ramadan itu ibadah yang paling baik. Kemudian juga bisa mengurangi relasi kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, mungkin pada awalnya sulit sekali, karena kita melakukan hal itu dalam rangka pemulihan dari aktivitas kita yang sangat padat, yang sangat berat ya. Jadi menjelang tibanya tamu agung dan di bulan-bulan Ramadan itu, marilah bersama-sama kita meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kekuatan untuk meninggalkan hobi-hobi yang tidak penting ya, kurang penting, atau bisa mengalihkan fokus kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar berkenan membuat jiwa ini tawajuh, menghormati tamu agung ini, dan kemudian pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit kita meninggalkan hal-hal itu. Mungkin perpisahan yang sangat berat bagi sebagian orang, misalnya ada hobi-hobi tertentu, kesukaan tertentu, kegiatan tertentu yang kurang bermanfaat, yang bisa mengalihkan tawajuh dan konsentrasi itu sudah dijalani lama sekali, dijalani beberapa bulan, beberapa tahun mungkin. Tapi kita harus mengorbankan diri, meninggalkan kesenangan-kesenangan. Tentu sangat sulit, makanya kita harus berdoa sehingga kita bisa sepenuhnya, totalitas, secara holistik kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkhidmat kepada bulan ini, dan berkhidmat kepada keluarga, juga berkhidmat kepada masyarakat. Maka kita mulai meninggalkan segala hal yang menjadi hobi, kesukaan, kebiasaan kita. Setelah berdoa, kemudian kita harus ada kegiatan yang sebanding dengan hobi-hobi yang tadi saya sebutkan. Kegiatan itu menyenangkan juga. Kegiatan itu sangat baik, mulia di sisi Allah, di sisi masyarakat, di sisi keluarga. Kegiatan apa? Maka kita bisa pilih. Mungkin kegiatan itu pada awalnya tidak kita sukai. Namun sejalan dengan aktualisasi akal kita, jadi kita bertransformasi, berpindah dari kehewanan kita menjadi kemanusiaan dan kemalaikatan. Nah, kalau sudah bergeser, kita akan menyukai zikir, menyukai sholat tarawih, menyukai tahajud, mencintai ihya'u lailatul qadar, mencintai belajar, mengajar, tabligh, mencintai aktivitas sosial meskipun di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya ini adalah pengalihan shift ya, transformasi dari hobi partikular, dari hobi syahwati ghadabi ke hobi akli, intelektual, dan spiritual. Jadi dalam hal ini mungkin bukan hal yang berat karena kita berpindah kepada hobi baru yang lebih metafisik, yang lebih spiritualitas, yang lebih abadi, dan mencerap kebahagiaan abadi, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan amal, kebahagiaan berderma, kebahagiaan bersedekah, kebahagiaan bermunajat. Jadi itu harus seimbang. Ada ritualnya, ada sosialnya, ada individualnya, ada keluarganya. Maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan, keutamaan, dan nilai kemanusiaan di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.